Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Menyadari bahwa hari-hari semakin jahat, apa yang menjadi harapan setiap orang ke depan jauh lebih baik. Namun kenyataan dalam hidup ini seringkali mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu berita-berita dunia, ya baik peperangan, sakit penyakit, entah itu tindakan-tindakan amoral, dan bahkan yang lainnya terjadi dalam hidup ini, itu di luar pemikiran kita terjadi. Dan hal ini seringkali menjadikan orang-orang percaya mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan. Namun hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, firman yang akan membuat kita semakin yakin, ya, semakin kokoh menghadapi kenyataan hidup seberat apapun, sepahit apapun Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia memang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, saya juga sampaikan minggu lalu di Facebook saya kena hack. Mungkin ada orang-orang yang ingin mencoba untuk mematikan, ya. Maksudnya Facebook saya pakai untuk memberitakan kabar baik. Dan ketika saya buka, saya tidak bisa membukanya, dan ketika saya keluar dan mau masuk lagi tidak bisa. Ya, akhirnya saya biarkan saja Bapak Ibu Saudaraku, dan saya ingin membuat sesuatu atau membuat Facebook yang baru lagi, yang tentunya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan, minggu lalu kita belajar bagaimana kuasa gelap atau pekerjaan si iblis inginnya mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kita, orang-orang percaya. Bahkan sampai hari ini pekerjaan setan terus gencar dengan cara manipulasi iblis, dengan pola-pola liciknya. Dia ingin membuat iman orang-orang percaya itu gugur, membuat iman orang percaya itu luntur, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, ini benar-benar terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena hanya ini satu-satunya kita bisa bertahan sampai pada kesudahan. Amin. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan yang kokoh. Kenapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh atau iman yang kokoh? Ya, karena pentingnya di zaman akhir ini. Ya, iman Abraham, dia menjadi bapak orang beriman, sekali lagi tidak begitu saja secara instan dia disebut sebagai tokoh bapak orang beriman. Tentunya dia melalui proses kehidupan yang membuat dia menjadi tokoh bapak orang beriman. Sehingga kita pun sebagai pengikut Abraham yakin kepada Allah yang benar, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita harus juga kuat. Karena kita tahu tantangan, cobaan, ujian, godaan, berbagai macam hal bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak kuat, kita akan binasa. Tapi jika kita mampu, jika kita kuat, kita akan menjadi pemenang. Dan tentunya apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, kita akan mengalaminya. Amin. Ya, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi tidak perlu khawatir. Dan hari ini kita akan belajar di dalam surat Roma pasal 8 ayat 35 sampai yang ke-39. Di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh, ya, dia ingin menyatakan pribadinya kepada setiap kita, orang-orang percaya. Melalui surat Roma ini yang ditulis oleh Paulus, bagaimana dia diilhami oleh Roh Kudus, dia menyampaikan setiap kebenaran, setiap firman yang keluar, ya, yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Sehingga ketika Paulus menyampaikan dalam surat Roma ini, dia merasakan memang dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu dibuktikan bahwa surat Roma ini ditulis dalam setiap kebenaran yang disampaikan dari dalamnya, itu terpancar kebenaran. Dan kita yang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah hidup, firman Tuhan adalah kekuatan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Mari kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan yang ke-39. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, amin Bapak Ibu Saudara, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, poin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh. Karena kita sudah dijamin oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, ya, jika ada sesuatu yang menjamin kita untuk bisa meraihnya, tentunya kita akan merasa tenang. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, yang pertama kita harus memiliki ketenangan. Karena apa? Karena kita sudah dijamin untuk menjadi pemenang. Ada jaminan. Ya, oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus, kita harus memahami hal ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja atas hidup kita, kita harus memiliki keyakinan yang sungguh atas Yesus Kristus. Ya, Dia yang menjamin soalnya. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, pertama kita harus hidup tetap di dalam Dia. Kemudian hendaklah ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menjadi dasar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh. Kita harus tetap yakin di dalam Yesus Kristus. Ya, karena Dia yang menjamin untuk kita menjadi pemenang. Ya, hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Jika setiap kehidupan kita sudah di luar Kristus, pengertian-pengertian itu sekarang banyak ya, pengajar-pengajar, bahkan pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Ya, kita harus kuat dulu di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa memahami pengajaran Kristus kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Kristus? Banyak firman-firman yang lain. Tetapi bagi kita yang memberikan kekuatan, memberikan jaminan adalah firman Kristus. Amin. Banyak firman yang diberitakan, namun kita perlu sadar, hanya firman Kristus yang bisa memberikan keselamatan. Karena Dia, Kristus sendiri yang menjadi jaminan. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Setelah hidup dan berakar kuat. Seperti pohon korma. Kenapa dia bisa memiliki batang pohon yang kuat? Karena akarnya kuat ke dalam. Bahkan ketika kita melihat cara menanam pohon korma, ya, biji korma itu ditanam di kedalaman yang sangat dalam, kemudian ditimbun oleh batu. Sehingga ketika akar itu mulai tumbuh, dia harus membuat batu yang menekannya itu keluar atau tidak menjadi beban, sehingga kuat keluar dan akarnya semakin kuat ke dalam. Ya, kita harus semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kenapa orang bisa goyah? Orang Kristen bisa goyah, bisa mengikuti keyakinan yang lain atau percaya kepada kepercayaan yang lain karena mereka kurang dalam, kurang berakar. Ya, ibaratnya ngoyot, tidak ngoyot, Bapak Ibu Saudara. Kita harus ngoyot di dalam Yesus. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan Dia yang memberikan jaminan. Kalau kita tidak ngoyot di dalam Yesus, kita tidak akan kuat menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang suram, ya, orang-orang, keadaan yang bisa mengecewakan. Kalau kita tidak ngoyot dalam Yesus, kita tidak akan kuat. Oleh sebab itu pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, dan ayat 7 Kolose 2, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas dasar Yesus, iman. Ya, bagaimana kita memiliki iman tadi yang kokoh? Ya, kita harus dibangun dari Yesus Kristus.
Sebenarnya bagi orang Kristen itu sangat enak sekali. Bahkan saya katakan mudah, memang tidak mudah untuk menjalani. Karena setiap kita memiliki proses yang berbeda. Memiliki daya kemampuan bertahan yang berbeda. Terlepas dari itu semua, firman Tuhan juga menjadi jaminan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kamu dicobai pun Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan berarti kita kalau sudah menyerah terus kita mutung, kita terus akhirnya tidak berbuat apa-apa. Tuhan ingin juga kita mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan, yaitu tindakan iman. Karena ketika kita dibangun iman kita di atas dasar Yesus Kristus, itu juga andil peran kita sebagai orang percaya ada di situ. Kita juga harus andil bagian. Ya, tidak semuanya Tuhan memang. Tetapi dalam hal ini saya mau sampaikan, ketika kita ingin memiliki satu iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh, kita pun juga ikut andil untuk kita berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau segala sesuatunya Tuhan yang bekerja, ya manusia adalah robot atau boneka yang dikerjakan. Tapi Tuhan sangat juga menghargai manusia ciptaannya untuk bisa mengambil keputusan, mengambil satu tindakan iman. Ya, di Alkitab banyak dicontohkan seorang yang 12 tahun pendarahan. Dia dengan yakin, dengan iman, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Di tengah-tengah keramaian orang banyak, dia berjuang mati-matian loh Bapak Saudara. Ingin menjamah saja jubahnya. Pokoknya tak jamah, tak cekel. Akhirnya dia menjamah dan akhirnya dia merasakan apa yang dia yakini sembuh dan sembuh. Iman harus diproses, keyakinan kita harus diuji. Ya, segala sesuatu dalam hidup ini harus ada ujinya, ya, diuji, QC, ya, quality control. Iman kita pun harus diuji untuk menghasilkan kualitas yang baik. Dan saya yakin kita semua diberi waktu oleh Tuhan untuk mengalami apa yang namanya proses. Dan kita tidak bisa berkata, wah kayak imannya hebat imannya. Kita semua di mata Tuhan sama diuji iman kita. Karena saya yakin ketika kita diberi jaminan untuk menjadi seorang pemenang, yaitu menjadi pemenang dalam iman, kita semuanya pasti akan mengalami kemenangan. Iya, tinggal respon baik hati kita. Mau atau tidak. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga ayat 8 dalam Kolose 2 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perlu kita garis bawahi, banyak ajaran-ajaran dunia yang seringkali juga membuat kita ini mengiyakan atau membenarkan. Tetapi kita perlu cross-check dengan apa yang Kristus ajarkan. Ya, sehingga sini dikatakan ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau tidak menurut ajaran Kristus, ya kita tidak perlu serius-serius amat lah Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak bisa keluar dari Kristus. Jika Kristus tadi yang sudah menjamin hidup kita, yang membuat iman kita kuat, bahkan kita menjadi pemenang, maka kita harus berakar kuat di dalamnya. Maka kita akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 9 Kolose 2 ini menjadi garis besar bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena di dalam Dialah berdiam secara jasmani, secara daging, seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus Kristus diam pribadi Allah. Iya. Banyak orang-orang yang masih belum percaya kalau Yesus adalah Tuhan, itu wajar karena mereka masih melihat Yesus sebagai manusianya yang penuh dengan ya mungkin kelemahan-kelemahan. Ya memang manusia itu lemah. Tetapi jika manusia itu dipenuhi oleh kuasa Allah, dipenuhi oleh kuasa Tuhan secara pribadi, ya kita tidak bisa ngomong lagi.
Dan saya hanya bisa berdoa bagi saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Yesus. Ya, karena saya yakin bahwa Tuhan juga mengasihi kita semua. Dan Dia tahu bahwa setiap hati manusia memiliki keputusan pribadi. Tuhan juga tidak pernah memaksakan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat wujud pribadi Allah yang tidak nampak itu. Karena di dalam Yesus itu wujud pribadi Allah itu sudah penuh. Sudah kelihatan. Kenapa? Karena manusia butuh melihat. Kalau tidak melihat itu tidak yakin gitu. Manusia tuh butuh ndelok, nerak ndelok ora percaya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini karena percaya, bukan hanya karena melihat. Ya. Jadi Tuhan pun juga berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ini sudah disampaikan Yesus berkali-kali. Ya, kita sebagai orang-orang beriman itu kembali lagi ke dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi hari ini berbicara tentang surga, kita belum lihat, tapi dengan iman kita percaya. Kita akan memperolehnya dan kita akan masuk ke dalamnya. Bagaimana keyakinan ini bisa kuat ketika kita menghadapi tantangan ujian, ya pikiran, ajaran-ajaran, filsafat-filsafat yang membuat kita kadang bisa khawatir atau ragu, bahkan kita bisa meninggalkan Yesus. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Kristus, harus ngoyot. Ya, orang bilang, orang Jawa, ngoyot berakar sampai dalam. Seperti pohon korma akarnya ke dalam. Kenapa? Karena di atas ditimbun dulu, ditekan dulu oleh batu-batu yang berat sehingga akarnya semakin dalam. Ketika cukup dalam, baru ini mampu ya mendobrak batu yang di atas yang menekannya ini. Akhirnya bisa bertumbuh. Kita bisa bertumbuh karena kita memiliki akar yang kuat, dasar yang kuat. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita sudah tidak perlu ragu lagi. Jika Dia yang menjamin kita menjadi pemenang, kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Sehingga Kristus yang keluar, bukan kita. Bukan aku, tapi Yesus yang keluar dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita diselamatkan bukan oleh karena kuat dan gagah kita, perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah banyak melakukan amal dan berbuat baik. Ya, perbuatan baik kita tidak membuat dan menjamin kita bisa masuk surga. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena jaminan Tuhan sendiri, oleh karena Dia turun ke dunia menebus dosa kita, sehingga kita mendapat anugerah untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa di dunia ini. Jadi kita tidak perlu lagi. Itu poin yang pertama. Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita akan lihat yang kedua, ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau tadi Dia sudah menjamin, yang sekarang bagaimana kita bisa memiliki iman yang kokoh? Karena kasih-Nya kepada kita. Ya, sekali lagi kita diselamatkan bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena anugerah dari Tuhan. Biasanya orang kalau disayang atau dikasih, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa senang, ada damai. Iya, kalau sudah merasa seperti ini, orang kalau sudah disayang, dikasihi, apapun ya akan diberikan. Ya, ya ini Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita ada satu kedamaian. Karena kita disayangi oleh Tuhan, maka kita bisa hidup sampai hari ini. Ini yang menjadi dasar kita memiliki iman yang kokoh. Karena kita saat ini masih ada, itu karena Tuhan sayang sama kita.
Jika hari ini kita masih bisa menikmati hidup, itu karena Tuhan sayang kepada kita. Amin. Jika masa-masa yang kelam di waktu yang lampau, kita sudah bisa melewatinya, itu karena Tuhan sayang kepada kita. Jika masa lalu Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan, di masa lalu Tuhan sudah menolong kita, di masa lalu Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala masalah-masalah yang membuat kita terpuruk, apalagi di masa yang akan datang, Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lihat buktinya. Ya, Roma 8 ayat 32 ya sampai ayat yang ke-34 kita akan melihat bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia tidak menyayangkan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Ini yang seringkali masih menjadi polemik dalam kekristenan. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Iya, memang dia, Yesus itu manusia dan pribadi Tuhan. Untuk bisa menerima hal ini butuh kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap hati untuk bisa mengerti, memahami. Karena jika orang sudah mengerti dan memahami hal ini, mereka akan tahu, ya, pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Bayangkan, saudara, yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Siapa yang akan menggugat kita? Jika kita di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, Allah yang membenarkan mereka. Tuhan sudah membenarkan kita. Sebenarnya kita ini orang-orang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang layak menerima hukuman, orang yang layak harus dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jujur, kita semua manusia di dunia ini penuh dengan dosa. Ya, yang bisa menebus dosa manusia siapa? Ya, pribadi Tuhan sendiri. Nah, Tuhan caranya gimana? Ya, melalui Yesus Kristus dia jadi manusia. Karena yang dituju targetnya manusia, dia menjadi manusia. Ini logis dan logikanya bisa mengena. Logis sekali, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak logis ketika kita belajar kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus sudah ternyata benar. Dia adalah kebenaran, dia adalah jalan dan kehidupan. Tidak usah ragu lagi, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh, karena kita dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa menggugat kita ketika kita berada di pihak Tuhan. Tidak ada yang bisa menggeser kita ketika kita berada dalam posisi perlindungan Tuhan. Ya, jika Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Siapa yang berani menghukum Allah? Tidak ada. Jika kita di pihak Allah, siapa yang akan membela, akan merebut kita dari tangan Tuhan? Tidak ada. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Ini firman yang penuh kuasa. Firman yang tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang yang yakin kepada Yesus Kristus. Jika Yesus dia sangat mengasihi kita, orang tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Bagi mereka yang tidak percaya, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi Tuhan selalu menawarkan dan membuka hatinya untuk mereka bisa menerima Dia. Sebenarnya simpel dan mudah, tinggal percaya saja. Tapi banyak orang yang masih menolaknya. Saya sendiri juga heran, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang banyak yang masih menolak dan masih belum yakin? Ya, saya selalu berdoa supaya sampai hari ini mereka yang belum percaya kepada Yesus dan yang belum mau menerima Yesus Kristus, saya berdoa supaya Tuhan menjamahnya dan mereka memiliki hati yang baik, sikap hati yang baik, yaitu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Kita ini sudah disayang oleh Tuhan.
Bahkan kalau terjadi atas hidup kita ini, Tuhan yang akan membela kita. Waduh, orang itu kalau sudah dijagain seperti ini, Bapak Ibu Saudara, wah itu sudah luar biasa. Kita ini dibela. Makanya kita tidak perlu membela agama atau membela Tuhan kita. Ya, karena Tuhan kita justru yang akan membela kita. Bersyukur menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Kita tidak perlu bela agama, tapi kita yang perlu kita jaga adalah iman kita, keyakinan kita, rasa percaya kita kepada Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita. Ini yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi kita. Tuhan kalau sudah sayang sama kita luar biasa. Kalau manusia saja kalau sayang kepada orang yang dicintai apapun diberikan, apalagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu berbahagialah jika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah apapun. Ya, mungkin saya tidak bisa membayangkan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tapi percayalah, ketika kita berada di pihak Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela kita. Karena Tuhan menyayangi kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, sehingga hanya ada 2 poin saja yang ingin saya sampaikan melalui surat Roma hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki iman atau keyakinan yang kokoh. Karena yang pertama, dia sudah menjamin untuk kita sebagai pengikutnya menjadi pemenang. Amin. Karena dia sendiri, Yesus, telah menang. Dia mengalahkan maut. Dia telah menghancurkan segala tipu kuasa-kuasa gelap di dunia ini. Sehingga roh yang ada di dalam dirimu, di dalam diri kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kemudian yang kedua, karena dia sangat menyayangi kita. Dengan bukti dia turun dari surga ke dunia untuk menyatakan kuasa. Ya, kuasa kebangkitan dan kuasa kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita semakin yakin di zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu keadaan boleh mengerikan, keadaan boleh menekan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kelaparan, penindasan, bahkan aniaya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita kepada Kristus, karena dia adalah sumber kekuatan. Haleluya. Iman atau keyakinan yang kokoh tidak dihasilkan dari sesuatu yang instan, namun respon atau tanggapan dari sikap hati kita yang baik terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu sangat menentukan ya untuk kita menjadi seorang pemenang. Amin, Bapak Saudaraku. Akan saya akhiri dari satu kisah, ya, kisah daripada Saul. Kita bisa belajar ketika dia memiliki respon sikap hati yang salah. Bukannya senang dan bangga ketika menantunya, ya, anak menantunya bisa mengalahkan Goliat sebagai musuh besarnya. Tetapi justru ia iri kepada Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Hal ini yang membuatnya gagal sebagai raja Israel di mata Tuhan. Namun berbeda dengan Daud, ya, walaupun dia memiliki kesempatan untuk bisa membunuh Saul, bapak mertuanya, namun dia tidak melakukannya. Karena dia memiliki hati, respon yang baik, dia takut akan Tuhan. Mari hari-hari ini kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Memiliki hati yang semakin takut akan Tuhan. Saya yakin kita akan mengalami kemenangan. Dan iman kita goyang bagaimanapun, kita akan tetap kuat karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap maju di dalam Tuhan dan jangan putus asa, jangan kecewa dan jangan mudah patah semangat. Ya, jangan mudah iri hati, sakit hati atau mutung dan kecewa. Tapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, menguatkan, bahkan mengokohkan iman kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Di dalam Yesus Kristus ada kasih yang membuat kami menjadi orang-orang yang kuat menghadapi kenyataan yang berat. Kami tahu dan kami sadar betul di zaman akhir ini ke depan memang hari-hari akan semakin jahat dan kehidupan tidak akan semakin lebih baik menurut ukuran manusia. Tetapi dengan iman kami percaya Engkau menjanjikan kehidupan yang lebih baik, yaitu hidup bersama dengan Engkau. Mampukan kami menjalani hari-hari, menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, sehingga kami menjadi orang yang menang.
dan kami boleh mengakhiri perlombaan iman ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, dan kami percaya dan hamba-Mu yakin Engkau menjamah. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Jika ada yang lemah, Engkau Tuhan kuatkan. Roh Kudus, Engkau bekerja atas hidup kami semuanya, memampukan kami semua untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, di dalam perlombaan iman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati kota dimanapun kami berada, pelayanan kami, berkati bangsa dan negara kami, seluruh pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara, dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Dipulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, diampuni, bahkan diselamatkan. Kami serahkan tahun depan ada pilpres, Engkau Tuhan campur tangan atas bangsa kami, dijauhkan dari segala niat jahat, kuasa gelap, orang-orang fasik, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda